Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Puja-puja bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Pancasila, Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Naswaha, dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa, sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Sophia Sawafaraniba dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai cinta tanah air dalam sudut pandang Islam. Cinta tanah air adalah suatu yang penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, serta menjaga tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Sedangkan menurut Suyadi, sebagaimana dikutip oleh Kemendikbud tahun 2013, cinta tanah air merupakan sikap atau perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, budaya, politik, dan sebagainya, sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Cinta tanah air juga sering dikenal dengan istilah nasionalisme. Nasionalisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti suatu paham dalam berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu yang harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Secara ringkasnya, nasionalisme merupakan paham kebangsaan yang merupakan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah airnya. Nasionalisme diwujudkan dalam bentuk melindungi negara dari segala ancaman. Selain itu juga memiliki rasa bangga terhadap tanah air. Itu adalah bentuk dari nasionalisme. Cinta tanah air juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi seluruh umat Islam. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Nabi Muhammad sangat mencintai kota Mekah sebagai kota di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Dalam suatu hadis diriwayatkan, pada saat Nabi Muhammad hendak hijrah ke Madinah karena tindakan represif kaum musyrik dan kaum kafir Quraisy, beliau bersabda, "Alangkah baiknya engkau sebagai sebuah negara, dan engkau merupakan
negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nabi Muhammad meninggalkan kota yang dicintainya karena keadaan darurat. Beliau mendapat intimidasi, ancaman, gangguan dalam menyebarkan syiar Islam. Oleh karenanya, mau tidak mau beliau harus pindah dan harus meninggalkan kota Mekah demi misi yang lebih besar lagi. Selain mencintai kota Mekah, Nabi Muhammad juga mencintai kota Madinah sebagai kota di mana peradaban Islam berkembang, kota yang mulia, tempat turunnya wahyu, dan kota di mana jasad Nabi Muhammad SAW dimakamkan. Madinah merupakan tempat kedua yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW setelah kota Mekah. Dalam suatu hadis diriwayatkan dari sahabat Anas, ketika Nabi Muhammad SAW kembali dari bepergian dan beliau melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Di sini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad bahwa sebagai umat Nabi Muhammad, kita wajib untuk mencintai tanah air kita. Dan untuk orang yang tidak mencintai tanah air kita, berarti dia tidak melaksanakan sunnah yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab At-Tahliyah wa At-Targhib fi Al-Tanbiyah wa Al-Ta'zib, Sayyid Muhammad mendefinisikan tanah air atau Al-Watan sebagai tanah di mana kita lahir dan tumbuh berkembang di sana, memanfaatkan tumbuhan dan binatang ternaknya, mencecap air dan udaranya, tinggal di atas tanah dan di bawah kolong langitnya, serta menikmati berbagai hasil bumi dan lautnya sepanjang masa. Dalam Islam, cinta tanah air juga merupakan kesadaran akan tanggung jawab pemenuhan kewajiban-kewajiban atas negara. Rasulullah SAW dalam piagam Madinah memutuskan bahwa semua warga negara adalah satu tangan atas yang lainnya, bahu-membahu melawan ancaman dan permusuhan atas tanah mereka, bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan kepentingan mereka, menjaga darah, hak, dan kehormatan mereka. Salah seorang ulama Indonesia, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, berhasil mencetuskan prinsip hubul watan minal iman atau cinta tanah air adalah bagian dari iman. Konteksnya saat itu untuk membangkitkan nasionalisme rakyat Indonesia untuk mengusir para penjajah. Kiai Hasyim Asy'ari adalah ulama yang mampu membuktikan bahwa agama dan nasionalisme bisa saling memperkuat dan membangun bangsa dan negara. Dua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Agama Islam memerlukan tanah air sebagai lahan dakwah dan menyebarkan agama, sedangkan tanah air memerlukan siraman-siraman nilai-nilai agama. Kemudian, mencintai tanah air merupakan masalah fitrah dan Islam adalah agama fitrah. Akan tetapi, kecintaan terhadap tanah air atau negara dan berusaha melakukan yang terbaik untuknya adalah wujud dari melaksanakan nilai-nilai agama. Berwarga negara yang baik merupakan cerminan dari beragama yang baik. Akan tetapi, mencintai tanah air memerlukan batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ibadah dan dakwah. Kecintaan terhadap tanah air juga tidak boleh melanggar hak-hak orang lain yang terlibat dalam menjaga kehormatan negara. Kemuliaan cinta tanah air merupakan suatu yang wajar menurut agama, karena tujuannya adalah memakmurkan bumi, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Hud ayat 61, yang ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamud akhahum shalihah
Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wa asta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih inna rabbiya qaribun mujib. Yang artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat atau rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Surah Hud ayat 61. Juga terdapat di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Qasas ayat 85. Ya, ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Ya, artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Dan demikian, kita sebagai rakyat Indonesia, cara kita untuk membuktikan bahwa kita cinta tanah air yaitu dengan kita menghormati undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada di dalam bangsa Indonesia, menjaga aset-aset dan fasilitas umumnya, peduli terhadap lingkungannya, saling menjaga dan menghormati hak dalam beragama, bermasyarakat dan bernegara, dan ikut serta dalam kemajuan bangsa. Dan sebagai umat muslim, kita harus turut menjaga dan membela tanah air agar senantiasa negara kita terbebas dari hal-hal yang dapat memecahkan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Jadi, cinta tanah air itu wajib bagi kita, bagi rakyat Indonesia itu adalah kewajiban. Lalu, apalagi? Kita harus mencintai tanah air kita. Salah satunya dengan kita belajar dengan sungguh-sungguh, lalu dengan kita mentaati peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, lalu menjaga Indonesia dari ancaman dan gangguan. Itu adalah sikap kita untuk cinta tanah air. Demikian dari saya, apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ulumina wa barakatan fi ulumina wa salamatan fi ulumina wa rahmatan 'inda mautina maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin
وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واجعلنا من العلماء العاملين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ميسر كل عسير ويا جامر كل عسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم قض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.